Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahasiswa Bisa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi tentang kriptografi, khususnya menggunakan metode Vigener Keeper. Nah, selain saya memberikan materi, nantinya di video selanjutnya nanti saya akan membuatkan bagaimana cara membuat aplikasi kriptografi menggunakan Vigener Keeper berbasis website ya. Nah, nanti saya akan mempraktikannya menggunakan HTML, JavaScript, dan juga bantuan dari framework Bootstrap. Nah, khusus di video ini saya akan memberikan materinya terlebih dahulu. Apa sih kriptografi dan Vigener Keeper itu? Baik, ada beberapa agenda yang akan saya bahas di materi ini, yaitu pertama kriptografi, kita akan bahas sejarah dan pengertiannya. Kemudian Vigener Keeper itu apa sih pengertiannya, kemudian cara kerja dari Vigener Keeper itu menggunakan tabel Vigener, dan juga bagaimana cara kerja Vigener Keeper itu secara matematis. Nah, sini saya tidak akan mensimulasikan dan juga tidak memberikan kesimpulan, hanya 4 agenda saja yang akan saya bahas. Yang pertama kita bahas yaitu kriptografi. Bagaimana sih sejarah dan definisinya apa? Nah, dalam sejarah, kriptografi cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Nah, alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan skytel. Nah, bentuk dari skytel sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf. Dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dari kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara, sehingga berdasarkan kedua aspek tersebut, baik klasik maupun modern, kriptografi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sistem keamanan. Jadi, apa sebenarnya definisi umum dari kriptografi itu sendiri? Jadi, kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan graphein. Nah, kriptos sendiri berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphein artinya menulis. Jadi, secara umum kita bisa simpulkan bahwa kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Nah, itu adalah sejarah dan pengertian dari kriptografi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Vigener Keeper. Nah, apa sih pengertian dari Vigener Keeper itu? Nah, sebelum itu, Vigener Keeper ini adalah salah satu metode dalam kriptografi ya. Selain Vigener Keeper juga masih banyak metode-metode dalam enkripsi sebuah data. Nah, baik, pengertian Vigener Keeper itu yaitu metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Nah, kelebihan sandi ini dibanding dengan sandi Caesar, sandi ini tidak begitu rentan terhadap metode pemecahan sandi yang disebut analisis frekuensi. Nah, jadi itu adalah pengertian dari Vigener Keeper itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara kerja Vigener Keeper itu. Nah, di sini kita bahas dulu cara kerja Vigener Keeper dengan tabel Vigener. Nah, baik, di sini adalah ada contoh dan ada tabel Vigener. Jadi tabel Vigener itu seperti pada gambar di sebelah kiri ya. Jadi di sini ada urutan A, B, C sampai Z yang secara horizontal yaitu plain text-nya, kemudian yang secara vertikal A, B, C ini merupakan kuncinya. Nah, baik, kita langsung saja contohkan. Misalnya dengan plain text mahasiswi kece dengan K cup. Nah, setelah kita menentukan plain text dengan K-nya,
kita harus cari dulu key akhirnya. Jadi key akhir ini didapatkan dengan cara mengulang-ulang kata cup ini sampai dengan jumlah dari plain text sama dengan key akhir. Nah, jadi kunci cup ini diulang-ulang sebanyak sampai menyamakan jumlah plain text-nya. Nah, selanjutnya setelah kita cari key akhirnya, mari kita cari satu persatu ciphertext-nya. Nah, misalnya di sini plain text-nya dengan huruf M, nah dengan K-nya K. Kita lihat di tabel Vigenère, plain text-nya tadi M dan kuncinya K. Nah, jika kita cari titik temunya, maka nanti akan menghasilkan huruf W. Makanya di ciphertext huruf pertamanya yaitu huruf W. Kemudian ada huruf A plain text-nya, kemudian K-nya huruf A juga. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, maka dengan plain text A kunci A, maka akan menghasilkan huruf A atau ciphertext-nya A. Makanya di ciphertext huruf kedua yaitu A. Nah, yang ketiga ada huruf H dengan huruf P K-nya. Kita lihat di tabel. Nah, sini plain text-nya H tadi dengan ciphertext-nya K-nya P. Nah, ini jika kita cari titik temu maka menghasilkan huruf W. Makanya di ciphertext huruf ketiganya yaitu W. Begitu seterusnya sampai huruf E dengan K-nya K, maka nanti akan menghasilkan huruf ciphertext pada tabel di bawah ini. Nah, cukup mudah kan dalam menentukan ciphertext menggunakan tabel Vigenère. Nah, agenda terakhir yaitu cara kerja Vigenère Cipher secara matematis. Nah, ini adalah notasi atau rumus enkripsi dan dekripsi pada Vigenère Cipher. Nah, di sini notasi enkripsinya yaitu C ini adalah ciphertext. Kita akan mencari ciphertext-nya dengan rumusnya sama dengan plain text dengan simbol P ditambah dengan K. K ini adalah kunci di modulus 26. Nah, kenapa 26? Karena banyak alfabet yaitu sebanyak 26, makanya kita modulus 26. Nah, atau C sama dengan P ditambah K kalau hasil jumlah di bawah 26. Jadi kalau hasilnya di bawah 26, kita menggunakan modulus 26. Nah, dikurangi 26 kalau hasil jumlahnya di atas 26. Jadi nanti kalau P ditambah K hasilnya di atas 26, maka kita tidak modulus 26, akan tetapi kita kurangi 26. Itu adalah notasi atau rumus enkripsi. Kemudian proses dekripsi, P sama dengan C dikurangi K di modulus 26. Nah, bedanya hanya saja dikurangi. Kalau enkripsi dijumlahkan, kalau dekripsi dikurangi. Atau P sama dengan C dikurangi K kalau hasilnya positif, dan ditambah 26 kalau hasil pengurangannya minus. Jadi kalau C dikurangi K hasilnya minus, maka kita gunakan tambah 26, tidak menggunakan modulus 26. Itu adalah notasinya. Selanjutnya kita akan praktekkan sama seperti tadi dengan plain text mahasiswi GT dengan K cup. Nah, sama-sama kita susun terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita cari K akhir sama seperti tadi. Nah, K akhirnya seperti ini di bawah ini, kemudian kita luruskan antara plain text dengan K. Nah, selanjutnya kita harus cari tahu dulu nilai desimal dari tiap-tiap huruf. Misalnya di plain text ini huruf M. Kita lihat pada tabel di atas, huruf M itu terletak pada nilai desimal 12. Makanya di sini angka 12. Kemudian dengan K ini huruf atau nilai desimalnya itu 10. Jadi urutannya 10. Semuanya dicari nilai desimalnya. Setelah dicari,
kita masukkan sesuai rumus yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini 12 ditambah 10 hasilnya 22. Karena dia di bawah 26, maka kita modulus 22 dimodulus 26, hasilnya yaitu tetap 22. Nah, hasilnya semuanya kita jumlahkan berdasarkan rumus yang kita sudah bahas tadi. Jadi setelah kita mendapatkan hasilnya, kita cari tahu hurufnya apa. Misalnya 22 ini terletak pada huruf apa sih? Nah, di sini 22 terletak pada huruf W. Maka kita ganti hiperteksnya yaitu W. 0 dengan huruf A. Seterusnya sampai dengan selesai. Nah, itu adalah cara kerja Regenerative Keeper secara matematis. Baik, itu saja dari saya materi tentang kriptografi dengan metode Regenerative Keeper. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.